Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga sehat selalu ya. Sebelum belajar, jangan lupa absen dulu di kelas online di e-learningnya dan baca doa. Nah, hari ini kita lanjut lagi untuk pelajaran yang Asmaul Amrodi, nama-nama penyakit. Di bab ini pertemuan kedua untuk bab Asmaul Amrodi, kita akan membahas tentang ucapan-ucapan penyakit, maksudnya ucapan-ucapan yang dilakukan saat teman yang sedang sakit atau menjenguk yang sedang sakit. Nah, minggu lalu anak-anak sudah menghafalkan nama-nama penyakit, ada beberapa, ini ibu ulang sedikit. Ada huma, sudaun, jurhun, mubtunun, su'alun, romadun, waju'ul as-sinni, ru'afun, maghosun, goyun, zukamun, dummalun, ishalun. Ini beberapa nama-nama penyakit yang minggu lalu sudah anak-anak hafalkan menggunakan nada lagu Balonku. Huma artinya demam. Dan bagi anak-anak soleh dan solehah yang belum menyetorkan hafalan, tetap ibu tunggu ya, supaya nilainya tidak kosong. Ya, kita lanjut. Di sini saat ada teman atau keluarga atau tetangga atau siapapun yang laki-laki sedang sakit dan dia yang kita mengatakan langsung sama dia, sebaiknya kita itu mengucapkan syafakallah. Ulang sama-sama, syafakallah. Ini berarti kita ucapkan pada teman yang sedang sakit, orang yang sedang sakit itu, syafakallah. Dan kalau teman kita atau keluarga atau siapapun itu yang sakit itu adalah perempuan, maka kita ucapkan kepadanya sama yang si sakit itu, kita bilangnya syafakillah. Sama-sama, syafakillah. Ya, bedanya cuman di ki dan di ka. Kalau syafakallah tadi untuk laki-laki yang sakit, kalau syafakillah untuk perempuan yang sakit. Ya. Selanjutnya di sini apa artinya syafakallah dan syafakillah? Artinya itu sama. Semoga Allah memberikan kesembuhan padamu. Salah ini tulisannya kesembuhan padamu. Semoga Allah memberikan kesembuhan padamu. Nah, yang tadi tuh ini berarti padamu ini beda. Padamu yang di atas syafakallah laki-laki, syafakillah perempuan. Jadi kita doakan. Selanjutnya ada syafahullah dan syafahallah. Kata syafahullah itu kita ucapkan untuk laki-laki dan syafahallah kita ucapkan untuk perempuan. Yang artinya kalau syafahullah dan syafahallah itu artinya sama, tapi bedanya yang tadi untuk laki-laki dan yang satu untuk perempuan. Artinya semoga Allah memberikan kesembuhan padanya. Berarti ini maksudnya kita tahu ada teman atau saudara atau keluarga atau tetangga yang sakit dan kita mengucapkan ini tapi bukan pada yang sakit, pada yang memberi kabar. Misalnya si Caca bilang nih sama Kanaya, Nay, kasihan Nay, si Sabrina sakit. Nah, berarti kan kita nggak ketemu sama si Sabrina. Si Caca cuma bilang sama si Naya. Jadi si Naya sebaiknya mengucapkan syafahallah. Karena yang sakit adalah perempuan. Syafahallah, ini contoh. Yang sakit adalah perempuan dan dia bukan mengatakan pada yang sakit itu. Dia mengucapkannya pada temannya yang memberi kabar. Paham? Kalau tadi syafakallah dan syafakillah itu digunakan untuk teman yang kita ucapkan pada teman yang sakit. Tapi kalau syafahullah dan syafahallah kita ucapkan kepada teman yang memberi kabar. Iya. Terus kalau misalnya kita mendengar kata-kata itu, misalnya kita sedang sakit nih, ibu sedang sakit kan, ibu perempuan. Terus itu kalian ucapkan, Bu, kalau ibu kan perempuan, jadi kalian ucapkannya sama ibu apa? Syafakallah atau syafakillah?
Pintar, syafakillah karena ibu perempuan. Maka ibu harus menjawabnya dengan jazakallahu khairan atau jazakillahu khairan. Ulang sama-sama, jazakallahu khairan, jazakillahu khairan. Iya, itu kalau ibu ucapkan jazakallahu khairan berarti itu pada laki-laki, berarti yang tadi ngomong sama ibu laki-laki. Tapi kalau yang ngomong sama ibu perempuan, maka ibu jawabnya jazakillahu khairan. Apa artinya itu? Jazakallahu khairan sama jazakillahu khairan itu artinya sama, yaitu semoga Allah memberimu kebaikan yang banyak. Jadi ini balasan dari ucapan syafakallah, syafakillah, syafahullah, dan syafahallah. Sampai sini anak-anak paham? Oke, kita lanjut. Kalau belum paham bisa diulang lagi nanti videonya. Terus di sini ada adab menjenguk orang yang sakit. Ada adabnya. Kewajiban muslim terhadap muslim lainnya salah satunya adalah menjenguk pada saat sakit. Tapi hati-hati kalau misalnya di masa pandemi seperti ini, jangan terlalu sering keluar rumah dan usahakan sudah jelas penyakit temannya itu apa baru dijenguk kalau di masa seperti ini ya. Tapi nanti kalau sudah normal silahkan dijenguk jika ada waktu. Tapi ada adabnya. 1. Niatnya harus baik. Maksudnya gimana nih? Misalnya, si Rehan sakit misalnya. Si Rehan sakit, ayo kita jenguk. Nanti pas kita di sana, kita olok-olok gara-gara dia sakit. Nah, itu yang enggak boleh. Niatnya sudah jelek, enggak boleh. Terus yang kedua, waktunya harus tepat. Waktunya harus tepat itu seperti apa? Misalnya, jangan jenguk pas jam tidur siang karena mengganggu dia mau istirahat. Atau jenguknya pas mau maghrib, jangan, karena orang mau siap-siap, orang di rumahnya mau siap-siap sholat maghrib. Jadi kita harus perhatikan waktunya. Juga waktu berkunjung, jangan lama-lama, nanti orangnya yang sakit malah tambah sakit. Terus yang ketiga, menghibur atau mengingatkan. Nah, kalau kita sakit kan, kalau kita sedang sakit kan berarti kan kita sedang merasakan sedih, merasakan sakit. Sebaiknya orang yang menjenguk itu menghibur, bukan malah, tuh kamu sih banyak minum es, pilek kan, demam kan. Kamu sih banyak makan kue, makan coklat, akhirnya sakit gigi kan. Itu bukan malah menghibur, itu malah membuat yang sakit ini malah makin sakit rasanya. Terus kita juga mengingatkan supaya selalu sabar karena itu ujian. Dan yang penting adalah nomor 4, kita mendoakan supaya yang sakit cepat sembuh. Iya, paham anak-anak? Kalau sudah paham, di sini Ibu ada soal. Soalnya cuma ada 5, bisa di sini di screenshot. Ya, soalnya bisa di screenshot dan ditulis di buku tulisnya, kemudian dijawab menggunakan bahasa Arab. Setelah itu cek di e-learningnya, di mana di situ akan Ibu jelaskan di mana keterangannya, pengumpulannya dan segala macam. Oke, silakan di screenshot atau dicatat, di post dulu. Ya. Nah, selamat mengerjakan. Semoga penjelasan yang tadi Ibu sampaikan anak-anak paham. Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan melalui bahan ajar ini ataupun di timeline kelasnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.